Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita talking about IT course ya. Apa yang akan bahas di sini? Kita akan membahas tentang beberapa istilah di bidang IT dan gadget dan bagaimana cara membuat kalimat-kalimat dalam percakapan jual beli ya. So there are some questions that firstly I wanna ask you about. Yang pertama adalah what electronic devices do you own? Apa peralatan elektronik yang kamu punya? Sepertinya almost all of you will answer a phone atau smartphones, ya kan? Lalu kedua, what electronic devices would you like to have? Kalau sudah punya handphone, apalagi yang mau kamu beli? Electrical devices maybe for young men and women like you. Maybe you'd like to buy a drone, maybe, or saya nggak tahu ya. Kalau mau beli apa lagi? Gadget atau you have got your own smartphone, then maybe you still want to have something which is more expensive and more branded gitu ya. Are they cheap or expensive? Biasanya we really want something which must be more expensive than what we have right now, ya kan? Biasanya selalu lebih mahal dari apa yang sudah kita punya. Terus, what accessories and services can you buy for them? Biasanya kalau kita beli handphone, kita lengkapi dengan beberapa aksesoris. Yang jelas ada case, ya kan? Ada case-nya, ada phone holder, ada power bank atau stick holder dan segala macam, ya. Nah, sekarang kita ke beberapa istilah. Collocations, istilahnya itu adalah dua kata atau lebih yang sering digunakan secara bersama, dan ini berhubungan dengan IT hardware and services. Kata-kata ini tidak terlalu jauh, kita sering menggunakan dan memakainya sehari-hari. So I'm really sure that you all can answer the questions correctly. Silahkan dicoba dijawab sendiri dulu, baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, kalau sudah selesai, kita akan melihat berapa jumlah betul dan salahnya ya, mudah-mudahan betul semua. Number one, we have here internet service. Internet service itu istilahnya di kita kuota data atau pulsa ya. Kuota internet. Terus number two, we have card reader. Ini card, ini reader. Ini adalah gadget atau devices to read everything or data in your card. Lalu number three, we have extended cables. Yes, extended cables. Ini adalah kabel cadangan atau tambahan. Number four, we have training course, pelatihan, kursus-kursus yang akan Anda perlukan nanti di luar perkuliahan wajib, khususnya untuk anak-anak IT ya. Harus banyak punya kelas-kelas pelatihan tambahan. Terus number 5, we have spare battery, we have spare battery, baterai cadangan. Sekarang kita punya power bank sejenis itu. Number 6, we have USB charger, right? You know what it is. Terus ada purchase cost, ini adalah harga pembelian, Number 8, memory, belum. Technical support, ya, apa saja yang dibutuhkan yang berhubungan dengan hal-hal teknis. Number 9 ada memory card. Lalu ada ini, kalau ada license, software license, izin menggunakan software, dan terakhir adalah battery warranty, ini berapa lama masa berlakunya ya. Okay, next we have listening exercise everybody. So as usual, kita
ke audio dulu. Anda bisa pause video ini, kita ke audio, Anda dengarkan berkali-kali. Anda dengarkan yang pertama, mungkin saya langsung ke 5 dulu. Complete these sentences. What is the total cost over 1 year? Ini bisa dijawab nanti setelah Anda menyimak satu persatu kata-katanya sekaligus ngisi ini. Lalu baru kemudian Anda ke latihan 4 dan bisa menyimpulkan what kind of gadget that she is talking about. Apa gadget yang dia bicarakan yang harganya sampai sebanyak ini. Oke. Silahkan dikerjakan latihan listeningnya, baru nanti kemudian kita bahas bersama-sama. Right, so I'm gonna tell you the answer. Number 4 is camera. She's talking about camera karena she mentioned something like memory cards, ada case to protect, ada photo sharing, client photos, 2 years guarantee, and so on. Dan untuk jawaban yang ini 1-5, yang pertama ini cost, it costs. Dia bilang number 2 is spend 45 euro on some memory cards. Kita menghabiskan 45 euro atau membelanjakan 45 euro untuk beberapa memory card. Lalu nomor 3, that was, semuanya berjumlah 35 euro for a case, untuk satu casing aja. Number 4, we also pay, kami juga membayar for 50 euro a month, okay, 4 euro 50 sen sebulan. Lalu terakhir, we'll pay, dia bilangnya gini, the 1288, karena itu cara lain orang menyebutkan tentang ribuan, ya, in total. That is the answer. Now guys, when we talk about money, beberapa dari kita udah sering mengucapkannya. Kosakata yang sering kita pakai adalah cost, come to, atau to be aja. Ini dipakai ketika subjeknya adalah benda yang dibeli atau dijual. Contoh, how much did it cost? Okay, how much did it cost? Jadi it-nya adalah bendanya. Berapa harga ini, benda ini, mobil ini, kamera ini, handphone ini, ya. Oh, how much did it come to total? Kita pakai kata come to. Come to ini dipakai, ini maksudnya benda tadi. Okay. Terus, how much does the phone cost? Jadi kita pakai phone cost. Jadi yang ditanya adalah harga benda tersebut. Tapi kita menggunakan spend dan pay when the subject is a person or a company, etc. Ya, spend artinya membelanjakan, pay artinya membayar. Tentunya ini yang bisa melakukannya adalah orang. So you say something like this. How much did you pay for that TV? Berapa banyak yang kamu bayar untuk TV itu misalnya? Atau how much did you spend for a ticket? Berapa sih yang kamu belanjakan atau duit yang kamu keluarkan untuk harga tiket itu? Or how much should I pay for all of this item? Berapa yang harus saya bayar untuk semua barang ini? Okay? So, make it different ketika kamu hanya spesifik ke barangnya saja atau kamu menggunakan kata kerja spend dan pay. Nah, kita juga menggunakan cost sebagai kata benda, bukan hanya kata kerja, seperti what is the total cost? Berapa sih harga totalnya? Itu di sini cost bukan lagi kata kerja, seperti yang ada di contoh 1 dan 3, tapi ini dia menjadi kata benda. Kemudian saya ulang lagi keterangan di latihan listening tersebut. Secara informal ya, tidak tertulis, people say dari angka 1000 sampai 1999 itu menggunakan hundreds, bukan thousand, meskipun kita belajarnya thousand ya. Tapi sekali lagi ini bentuk kolokial atau bahasa sehari-hari. Jadi 1250 orang bilangnya 1250 instead of
dan bukannya 1250. Tentunya untuk bahasa bakunya yang dipakai adalah yang kedua. Oke, kalau sudah paham, I'm gonna show you this examples of conversation. Saya akan bahas satu persatu, dan tujuannya nanti Anda semua harus mampu untuk membuat percakapan seperti ini, tidak mencontek, tidak mengambil dari Google, tapi berusaha untuk bikin sendiri. Oke, so look at this. Clerk ini adalah penjual, ya. Hi, how may I help you with? Ada yang bisa saya bantu? Lalu buyer, pembeli. I'm interested in buying a computer. Do you have any recommendation? Ini artinya di sini, silahkan Anda translatekan sendiri nanti. Saya tertarik beli komputer, ada rekomendasi? Lalu clerknya bilang, well, what do you plan on using the computer for? Rencananya komputernya mau dipakai buat apa? Lalu buyer bilang, I'm using the computer mostly for storing all my photos and music. Biasanya saya pakai untuk menyimpan foto dan dengarkan musik atau mengolah musik dan segala macam, ya. Well, since you're going to be saving a lot of media, tentunya kamu akan menyimpan banyak media. I suggest a computer with lots of memory. Seperti ini, saya menyarankan untuk membeli komputer dengan memori yang besar seperti yang ini. So, buyer yang pembeli tadi bilang, looks great. Yeah, kelihatannya bagus. How much is that? It is very simple, very easy. Most people like to use this kind of expression. How much does it cost? Oke, tapi kalau Anda hanya bilang how much is that? Correct. So you can have this for $360. Kamu bisa beli ini dengan harga segini. You'll get a computer table as a bonus. Kamu juga dapat meja komputer sebagai bonus. Lalu bayarnya bilang, it comes with the keyboard and mouse, doesn't it? Ini juga sudah termasuk keyboard dan mouse-nya kan? Lalu clerknya bilang, yes, it does. Ya, iyalah, sudah. Okay, I'll take it. Okay. Sama. Ini juga percakapan berikutnya, dan saya sudah mentranslatekan buat Anda semuanya di sini. Silahkan dibaca satu persatu. Mungkin yang akan saya bahas yang ini, ya. It's a little bit pricier for it comes from Apple. Ini pricier artinya lebih mahal. Sorry, salah pronunciation saya. Maksudnya pricier, lebih mahal. Okay. Terus, I'm not expecting something more than $1,000. Saya maksudnya gini, dia nggak punya budget lebih dari $1,000. Tuh. Oke, sekarang kita ke conversation ketiga. So you can also see this and the translation. Silahkan baca satu persatu. Terjemahannya sudah saya tuliskan dengan jelas. Nah, we go on to your project assignment. I want you to make a conversation tentang membeli komputer versi terbaru yang Anda butuhkan sebagai mahasiswa. Harus ada dalam percakapan tersebut pembicaraan mengenai tujuan Anda beli komputer itu buat apa? Apa hanya untuk gaming? Apakah untuk apa gitu ya? Untuk membuat sebuah website, membuat project kampus dan segala macam. Lalu kasih tahu penjual spesifikasinya. Lalu brand, kalau misalnya mau lebih precise, Anda mau brand apa? Mau MacBook, mau Lenovo, terus harga. Oke? Ini juga jelas. Ini dikerjakan tugasnya individu, tapi saya berharap tidak ada yang saling mencontek dan mencontekkan satu sama lain, dan tidak ada yang mengambil dari Google. So try to use your own language. I will not check your grammar in detail, tidak akan begitu secara detail saya cek grammarnya, but I will appreciate it more when you do it by yourself. Saya akan menghargai kalau Anda mengerjakannya berdasarkan usaha sendiri daripada copy paste gitu ya. Oke, thank you for your attention. Silahkan dikerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.